Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124, Kodim 1620 Lombok Tengah mengusung tema dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan di wilayah. Sebagai wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Program yang berlangsung selama 1 bulan ini telah merampungkan sasaran fisik seperti pembukaan jalan baru, jalan pertanian, pemasangan gorong-gorong, pembangunan sumur bor, pembangunan sarana ibadah, pembangunan rumah tidak layak huni, dan program-program lainnya. Selain sasaran fisik, terdapat pula kegiatan non-fisik seperti penyuluhan kesehatan, wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum, kesehatan, rekrutmen prajurit, dan pemberian bansos untuk warga kurang mampu dan pemberian nutrisi untuk stunting serta ibu hamil. Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah, Letkol Artileri Medan Karimuddin Rangkuti menjelaskan bahwa TMMD ke-124 ini menyasar 8 desa di 6 kecamatan dengan target kegiatan fisik dan non-fisik yang meliputi pembangunan jalan baru dan jalan tani sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui TMMD dihadirkan solusi nyata bagi persoalan pembangunan di desa. Selain itu, juga meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Diharapkan dengan TMMD juga akan tercipta percepatan pembangunan yang merata serta hubungan yang semakin erat antara TNI, pemerintah, Polri, dan masyarakat. Salah satu sasaran fisik dalam program TMMD ke-124, Kodim 1620 Lombok Tengah adalah pembukaan jalan baru yang berjumlah 4 titik di 4 lokasi berbeda. Salah satunya di Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang yang diresmikan penggunaannya oleh Panglima Kodam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI P. Budiakto. Selain memperlancar akses transportasi dan ekonomi antar dua desa, jalan ini juga membuka peluang baru bagi pengembangan sektor pertanian dan mobilitas warga lokal. Dampak langsungnya mobilitas warga dapat semakin cepat, mudah, aman, dan efektif. Selain itu, juga akan diikuti dengan peningkatan produktivitas hasil pertanian dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran fisik lainnya yang tidak kalah penting untuk masyarakat adalah pembangunan sumur bor di 4 desa itu. Di Desa Kawo 1 unit, Desa Segala Anyar 1 unit, Desa Sengkol 2 unit, dan Desa Tanah Awu 2 unit. Pembangunan sumur di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah misalnya, mendapatkan respon positif masyarakat dan kini sudah bisa digunakan. Sumur tersebut kini telah siap digunakan oleh warga setempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari secara bebas dan aman tanpa batasan. Sumur bor yang dibangun oleh personil Satgas TMMD bersama masyarakat ini memiliki kedalaman mencapai 60 meter dan dilengkapi dengan pompa air serta tandon penampungan. Kehadiran fasilitas ini sangat dinantikan warga, terutama di musim kemarau yang kerap menyebabkan kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk nyata sinergi TNI dengan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah. Sumur bor ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah diresmikan secara langsung oleh Panglima Kodam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI P. Budiakto. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 Juni 2025 kita telah bersama-sama menutup pelaksanaan TMMD yang ke-124 terutama di Kabupaten Lombok Tengah. Ada 8 sasaran TMMD yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah oleh Dandim Lombok Tengah. Salah satunya di sasaran ini adalah sumur bor yang pelaksanaannya ini adalah sudah dirancang oleh Bapak Kasat. Ada 6 sasaran, 6 titik, dan salah satu peresmiannya di Desa Kawu. Ini semoga bermanfaat bagi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari yang lebih bermanfaat. Harapan kita pesan kepada masyarakat yang menerima sasaran. Terima kasih untuk pesan
Semoga sumur air bor ini agar dirawat dengan baik. Kita TNI AD bersama-sama semua komponen, semua masyarakat agar sama-sama bisa mengoptimalkan kondisi yang sudah ada ini untuk ke depan lebih kondusif lagi. Sasaran silahkan nanti Bapak Desa dengan masyarakat disampaikan kesulitan apa yang level paling tinggi, nanti kita bersama-sama dengan TNI, Polri, dan semua komponen akan memecahkan masalah di masyarakat. Yang penting kita bersatu, gotong royong, kita bisa mengatasi semua kesulitan. Tidak hanya sumur bor, Satgas TMMD ke-124 Kodim 1620 Lombok Tengah juga membangun infrastruktur jalan dan renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tidak lepas dari perhatian Satgas TMMD ke-124 Kodim 1620 Lombok Tengah adalah pembangunan tempat pengajian Al-Quran atau TPQ di Desa Mas-Mas, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Fasilitas ini diharapkan menjadi sarana belajar agama yang lebih layak bagi anak-anak di wilayah tersebut. Komandan Satuan Tugas atau Dan Satgas TMMD ke-124 Kodim 1620 Lombok Tengah Letkol Artileri Medan Karimudin Rangkuti mengatakan, pembangunan TPQ merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap pendidikan keagamaan masyarakat pedesaan. Sebelumnya, anak-anak harus mengaji di rumah warga secara bergantian dan seringkali berdesakan. Alhamdulillah, sekarang mereka dapat belajar dengan nyaman di tempat yang lebih representatif. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. TPQ yang dibangun dengan ukuran 8x6 meter ini berbentuk seperti aula, memiliki 1 kamar mandi dan tempat wudhu serta fasilitas sanitasi yang memadai. Dengan desain sederhana namun kokoh, bangunan ini diharapkan mampu menampung lebih dari 60 santri setiap harinya. Sampailah pada puncak kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 Kodim 1620 Lombok Tengah. Panglima Kodam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pye Budiakto secara resmi menutup rangkaian TMMD yang berlangsung 1 bulan penuh. Upacara penutupan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda NTB, unsur pemerintah daerah, TNI Polri, serta ratusan warga setempat. Dalam sambutannya, Pangdam 9 Udayana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di lokasi sasaran. Kegiatan TMMD ini yang bertepatan dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah, telah menghasilkan output yang mampu memberikan akselerasi pembangunan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sekaligus kemanunggalan TNI dan rakyat. 4 Satgas TMMD jajaran Kodam 9 Udayana yang digelar di Kabupaten Buleleng, Lombok Tengah, Flores Timur, serta Kabupaten Kupang telah berhasil menyelesaikan sasaran fisik berupa pembukaan dan pembangunan jalan sepanjang 9.282 meter, pembangunan talut ataupun sanderan saluran, drainase ataupun gorong-gorong, serta normalisasi embung. Terdapat juga sasaran tambahan yang merupakan program unggulan Bapak Kasat seperti ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan, TNI Manunggal air bersih, penanaman pohon, pembersihan lingkungan, pembangunan toilet umum sebagai program sanitasi serta rehab RTLH. Satgas TMMD juga berhasil menyelenggarakan sasaran non-fisik berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui berbagai sosialisasi dan pembekalan tentang wawasan kebangsaan, bela negara, Kamtibmas, narkoba,
keluarga berencana, kesehatan, rekrutmen prajurit TNI, pertanian, lingkungan hidup, dan berbagai materi lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai penanda resmi penutupan TMMD ke-124, dilakukan penyerahan hasil pembangunan dari dan Satgas TMMD kepada pemerintah daerah, disaksikan Pangdam 9 Udayana dan Danrem 162 Wirabakti, serta pemukulan gong sebagai simbol berakhirnya kegiatan. Panglima Kodam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Piye Budiakto berharap dengan berakhirnya TMMD ke-124 ini, pembangunan yang telah dilakukan dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan mempererat hubungan antara TNI dan rakyat.